Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Irvando dengan NIM 2892 150 358, Prodi Manajemen Reguler Press. Yang terhormat Bapak dosen pengampu yaitu Dr. Sugeng Prayitno MM. Perkenankan saya untuk menjelaskan ujian tengah semester yang bermata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan materi pelatihan dan pengembangan. Human Resource Development, pelatihan dan pengembangan SDM sumber daya manusia dalam sebuah organisasi perusahaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan sehingga menghasilkan produk dan layanan dalam kualitas setinggi mungkin dengan target yang telah direncanakan. Biasanya pelatihan atau training merujuk pada pengembangan keterampilan bekerja atau vokasional yang dapat digunakan dengan segera. Nah, di sini kita akan membahas 1. Pengertian pelatihan dan pengembangan, 2. Jenis-jenis pelatihan dan pengembangan, 3. Prinsip-prinsip pelatihan dan pengembangan, 4. Tahapan dalam pelatihan dan pengembangan, dan kelima, manfaat dan kelemahan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Literatur review, pelatihan. Proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja tenaga kerja yang dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu atau terinci dan rutin. Pengembangan penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam perusahaan atau organisasi, lembaga, atau instansi pendidikan. Mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat kepribadi. Materi kedua atau yang jenis-jenis pelatihan. Pertama, pelatihan keahlian, pelatihan tim, pelatihan kreativitas. Keempat, pelatihan ulang. Kelima, pelatihan lintas fungsional. Nah, perbedaan pelatihan dan pengembangan. Pelatihan meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk mengisi kekosongan posisi yang dibutuhkan. Pengembangan yaitu meningkatkan kemampuan tenaga kerja untuk memaksimalkan kinerja individu untuk kebutuhan jangka panjang. Materi ketiga yaitu prinsip dalam pelatihan, partisipasi, perdalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, memiliki kriteria. Nah, materi penilaian kebutuhan pelatihan. Pertama, penilaian berdasarkan kebutuhan perusahaan. 2. Penilaian berdasarkan kebutuhan tugas. Ketiga, penilaian berdasarkan kebutuhan karyawan. Dan keempat, perumusan tujuan pelatihan. Materi keempat di sini saya akan menjelaskan tahapan dalam melakukan pelatihan, yaitu sebagai berikut. Bisa melakukan 1. Pelatihan instruksi pekerjaan. 2. Perputaran pekerjaan, magang, dan pelatihan. 3. Kuliah dan presentasi. 4. Permainan peran dan permodelan perilaku studi kasus. Nah, di sini kita bisa lihat tipe-tipe efektivitas program pelatihan. Pertama yaitu learning, sebagai jauh para peserta menguasai konsep pengetahuan keterampilan. Yang kedua, behavior, yaitu perilaku dalam para peserta sebelum dan sesudah pelatihan dapat dibandingkan dengan mengetahui tingkat pengaruh pelatihan. Yang ketiga yaitu reaction, untuk mengetahui sejauh mana para peserta merasa puas dengan program untuk maksud diadakannya beberapa revisi atau program pelatihan. Yaitu selanjutnya organisasional result, yaitu tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk menguji dampak pelatihan terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu cost effectivity, yang dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dihabiskan bagi program pelatihan. Materi kelima yaitu manfaat pelatihan dan pengembangan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Ketiga, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Kelima, memengaruhi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Keenam, yaitu membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Nah, selanjutnya di sini kita kelemahan pelatihan dan pengembangan.
Pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasi. Partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di sebuah kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. 4. Kinerja partisipan tidak dievaluasi begitu karyawan telah kembali ke kerjaannya. 7. Informasi biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. 8. Yaitu ketidakadaan atau kurangnya dukungan manajemen. Nah, pelatihan tidak lain merupakan aktivitas yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan khusus dalam konsep pelatihan dan pengembangan untuk menentukan dan mengeluarkan potensi yang ada pada diri karyawan yang masih terpendam untuk pengembangan personal dan perusahaan seorang itu bekerja. Nah, sekian penyampaian materi yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kedepannya akan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.